Bumi. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena materi ini belum ada yang ngambil, maka langsung saja saya siapkan. Sandra Belok kanan ke Jalan Nenden, Raya silakan Bogor, dinyalakan Sukabumi, ininya, Jalan Raya Pajajaran. kamera dan mikrofonnya dinyalakan. Baik Ustaz, sudah. Ya. Saya juga sambil nyetir nih sambil di jalan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kuliah kita. Sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Setelah 400 meter, terus lurus ke Jalan Tol Jagorawi. Pertanyaan, Sandra, kapan dimulai membuat soal ujian? Kapan membuat soal ujian? Apa Ustaz? Kapan membuat soal ujian? Setiap akhir semester ada ujian kan? Ada UAS namanya, ujian Iya, akhir semester. Kapan membuat soal ujian? Kalau yang Sandra Terus rasakan, lurus ke Jalan Tol Jagorawi. Membuat soal ujian itu 2 pekan sebelum ujian, Ustaz. 2 pekan sebelum ujian. Oke. Kalau menurut Nenden kapan? Terus di Jalan Tol Jagorawi sejauh 2 km. Ya, Nenden kan lagi di jalan nih, nggak apa-apa di jalan juga. Yang penting terdengar suaranya. Kapan? Nenden? Mana nih Nenden? Nenden? Makanya saya minta untuk dinyalakan. Oke, jika tidak ada, yang benar membuat soal ujian itu adalah saat akan masuk kelas hari pertama itu sudah ada soal akhir itu. Jadi sebelum kita memulai tahun pelajaran baru, ketika akan memulai, kita kan sudah tahu ruang lingkup apa yang akan dipelajari. Tapi sebelum itu kita rencanakan, sebelum itu kita desain, sebelum itu kita siapkan, yang paling pertama kali kita buat adalah membuat soal. Itu yang paling mudah. Karena di dalam evaluasi pembelajaran itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek afektif, yaitu sikap. Bagaimana kita melihat respon siswa ketika proses pembelajaran. Apakah mereka reaktif, atau mereka biasa-biasa aja, atau mereka nggak suka dengan pelajaran. Nah, kita baru buat Setelah 600 meter, tetap di kiri di pertigaan. Ikuti rambu kesentul Citerap. Tertarik dengan pembelajaran kita, bisa pakai ice breaking, bisa menggunakan simulasi, games, bisa membuat brainstorming, diskusi dan sebagainya. Itu cara untuk membuat pembelajaran tetap di kiri di pertigaan. Pembelajaran yang aktif, menarik, inovatif, menyenangkan, gitu ya. Lihat tuh pembelajaran Paikem. Terus sejauh 7 km. Oke, yang pertama. Yang kedua, aspek psikomotorik. Bagaimana siswa itu bergerak atau melakukan sesuatu dengan aktivitas fisik yang berhubungan dengan pembelajaran, gitu ya. Yang berhubungan dengan pembelajaran. Jadi tidak semata-mata pembelajaran yang menghafal, menalar. Kalau menghafal dan menalar itu disebut dengan kognitif. Saya ulangi ya, 3 aspek. Ini teori yang ditawarkan oleh Bloom, taksonomi Bloom. Ada afektif, psikomotorik, dan kognitif. Selama ini kita hanya mengandalkan aspek kognitif. Setiap ada pembelajaran dihafal, kemudian diujikan dengan cara rekognisi, mengenal, menghafal, kemudian dikeluarkan lagi. Setelah ujian selesai. Nah, padahal lebih dari itu, pembelajaran itu memerlukan juga rasa, ya, memerlukan afeksi, memerlukan emosi,
emosional dalam pembelajaran. Makanya ada siswa yang saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, saya nggak suka matematika, saya paling suka pelajaran olahraga, saya paling suka pelajaran menggambar. Kenapa? Karena di situ ada unsur afeksi, ya, kesenangan terhadap sesuatu. Itu yang perlu kita perdalam lebih banyak. Nah, jadi dari yang saya sampaikan tadi, di dalam perencanaan dan desain pembelajaran, kita membuat soal itu bukan pada saat mau ujian saja, tapi jauh hari sebelum ujian, di saat kita mempersiapkan untuk pembelajaran 1 semester ke depan, kita sudah punya soal-soal yang akan kita pertanyakan kelak pada akhir semester. Ini juga bagian daripada aspek kognitif. Maka di saat menyusun perencanaan, kita akan tekankan pelajaran-pelajaran mana yang sulit, dan itulah kita akan lebih tekankan stressing pointnya ada di situ, di mana ini. Nah, gitu ya. Misalkan bab 3 ini susah, maka pada bab 3 kita lakukan 2 atau 3 kali pertemuan. Stressing ada di situ, dan soalnya kita harus katakan pada siswa ini akan keluar dalam ujian. Nah, kenapa demikian kita katakan? Karena kita sudah punya soal, sudah punya rancangan evaluasi. Kita harus sampaikan itu. Jangan soal itu kelak menjadi tebak-menerka gitu, tebak-tebakan, nggak boleh. Tapi harus dikasih warning dari sejak awal, ini akan keluar di ujian. Hafalkan ini, perhatikan ini. Nah, gitu. Kenapa demikian? Karena kita akan menyiapkan orang-orang yang harus menguasai hal-hal tertentu di dalam pembelajaran. Misalkan pembelajaran bahasa Arab. Ya, misalkan pembelajaran bahasa Arab dalam materi misalkan kaidah, ada namanya asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah itu ditekan terus gitu. Ada harakat yang memang memiliki sifat-sifat tertentu, tidak seperti yang lainnya, karena dia harus ada tambahan huruf waw dan huruf ya. Itu misalkan akhun menjadi ahu, abun menjadi abu, fu, zu, gitu ya. Itu ada penekanan khusus. Perlukan 2 kali pertemuan. Kenapa? Karena ini agak sulit dan spesifik. Nanti akan keluar di ujian. Maka kita berikan penekanan yang lebih dalam mata pelajaran ini dalam satu sub kompetensi dasar KD-nya. Setelah 3 km, ambil jalan keluar 34 menuju sirkuit Sentul. Siswa menguasai dan menghafal 5 nama-nama khusus dalam isim 5 ya, asmaul khamsah. Itu penekanannya harus di. Ada penutupan jalur di depan. Jadi sekali lagi, kapan Nenden membuat soal ujian itu? Nenden. Ustaz Alfon di sini sinyalnya kurang bagus, jadi suaranya putus-putus. Nggak dengar saya, suaranya kurang jelas. Putus, sinyalnya putus-putus. Lagi hujan di situ. Sinyalnya kurang bagus Ustaz, kebetulan lagi di jalan. Jadi membuat soal itu saat perencanaan ya, membuat soal tidak pada saat akan ujian. Dan evaluasi itu harus. Evaluasi itu bukan hanya saat akhir tahun saja. Setiap pertemuan, setiap tatap muka itu ada evaluasi. Seperti saya tanyakan barusan pada Nenden, kapan membuat soal ujian? Kemudian Nenden menjawab, sinyalnya putus-putus, saya kurang mendengar. Nah, saya tanya sekarang sama Sandra, kapan membuat soal ujian? Membuat soal ujian itu di hari pertama masuk sekolah, jadi sudah planningkan. Itu yang saya pertanyakan barusan, itu adalah konfirmasi terhadap apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Jadi hari Setelah ini 600 meter, ambil jalan keluar 34 menuju sirkuit Sentul. Pembelajaran itu ada yang bersifat panduan acuan normatif, PAN namanya. Panduan acuan normatif dengan panduan acuan pedoman.
Panduan acuan pedoman itu apa? Ambil jalan Kalau keluar pedoman itu 34. Nanti silakan dibaca sendiri rujukannya ya. Kalau pedoman itu, kita keluar di sini bentar ya, sebentar punten. Setelah 500 meter, belok kiri ke jalan alternatif Sentul. Oke. Pedoman acuan normatif, nanti silakan dibaca yang lebih lengkapnya. Itu adalah ketika kita normatif ya, normatif dulu ya. Normatif itu berdasarkan aturan hukum. Itu ketika kita membuat sebuah standar deviasi. Jadi harus ada yang nilainya terbaik dan harus ada juga nilainya yang terjelek. Belok kiri ke jalan alternatif Bagaimana Sentul. standar deviasi? Ada sedikit yang gagal, ada sedikit yang paling sukses, tapi rata-rata cukup gitu. Jadi ada yang tidak lulus nanti gitu. Kalau misalkan 5 orang, 1 orang nilainya A, Terus di 3 jalan orang alternatif nilainya B, Sentul dan 1 sejauh orang 2 nilainya C. km. Gitu. Itu kalau diikuti panduan acuan normatif, semua di ranking. Yang paling nomor 1 itu juara 1, yang paling nomor akhir nomor 5, misalkan 5 orang siswanya peserta didiknya, maka yang nomor 5 nilainya paling jelek. Gitu. Nanti ada standar deviasinya berupa kurva, ya, kurva yang sempurna. Itulah kehidupan, karena normatif seperti itu. Kehidupan itu yang miskin itu sedikit, yang kaya juga sedikit. Tapi antara miskin dan kaya yang sedang-sedang itu banyak jumlahnya. Di kelas juga demikian, yang pintar itu sedikit, yang kurang pintar atau yang agak lamban itu sedikit, tapi yang sederhana-sederhana, nggak pintar dan juga nggak lamban itu banyak jumlahnya. Itu panduan acuan normatif dalam penilaian, dalam evaluasi. Adapun panduan acuan pedoman, kita mengikut kepada pedoman. Ada scoring namanya. Jadi kalau scoring kayak gitu, semua siswa ngikutin aturan itu. Bisa jadi lulus semua, bisa jadi tidak lulus semua, gitu ya. Itu panduan acuan pedoman. Jadi pilihannya 2, mau PAP apa mau PAN, mau PAN atau PAP. Silakan dibaca, dirujuk tentang acuan atau penilaian evaluasi pembelajaran. Oke? Nah, kira-kira demikian. Kita akan merujuk dalam hal penilaian itu atau dalam hal evaluasi pembelajaran ini, merujuk kepada SKKD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Apakah siswa menguasai standar kompetensinya dan kompetensi dasarnya, itu silakan dilihat di indikator masing-masing. Jadi ini pertemuan terakhir ya. Setelah ini masih ada 2 pertemuan. Ini baru 12 pertemuan. Pertemuan 13 dan pertemuan ke-14, karena semua 16 pertemuan ya. Yang pertemuan ke-8 kemarin kita Setelah sudah UTS. 400 meter, terus Pertemuan kiri supaya tetap di jalan 13 alternatif dan Sentul. 14, maksud saya kemarin dipotong 1, 8, berarti pertemuan ini adalah pertemuan ke-13 nih. Pertemuan ke-14 dan 15 itu Anda melihat atau membuat satu rangkaian Terus kiri supaya tetap di jalan alternatif Sentul. buat RPP, rencana pembelajaran ya, rencana pembelajaran yang nanti akan dijadikan sebagai hasil UAS. Jadi UAS kita tidak ada kelas, tidak ada soal akhir, tidak perlu, karena semuanya sudah presentasi ya. Sena udah presentasi kan kemarin kan. Jadi pertemuan terakhir ini, 2 pertemuan terakhir, pertemuan 14 dan 15, Anda silakan membuat satu rangkaian perencanaan pembelajaran RPP ya. Mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya bahasa Arab tentu. Ini kan model Setelah desain 100 meter, pembelajaran terus bahasa Arab. kiri supaya tetap di jalan alternatif apa? Sentul. Kemudian Terus kiri bahasa supaya Arab, tetap di jalan kelasnya di alternatif mana, Sentul. Lalu terus belok kanan ke lokasi Jalan waktunya Raya berapa, Bogor. indikator dan subindikatornya apa, standar kompetensi, semua lengkap ya, merujuk pada silabus yang sudah disediakan. Demikian tugasnya di akhir.
Ini pertemuan terakhir. Belok kanan ke Jalan Raya Bogor, Sampai sini Jalan ada Raya pertanyaan? Jakarta, Bogor. Silakan dipertanyakan. Ustadz, maaf untuk pembuatan RPP kan maksudnya kan rekan-rekan sekalian ngajar di sekolah yang berbeda. Nah, pembuatan RPP itu sekolahnya tuh SMP, MI apa SMA, Ustadz? Apa memang mengikuti sekolah masing-masing apa gimana, Ustadz? Silahkan, mana saja. Yang Mana jelas saja. RPP itu Baik, sangat jelas mulai dari perencanaan kapan masuk pertama sampai dengan bagian akhir berupa tes akhir. Di sana ada soal-soal juga loh. Soal-soal akhir ujian semester. Ya, di mana saja boleh. Kelas 1 MI boleh, kelas 5 boleh, kelas 11 boleh, kelas 2 mana-mana boleh. Nanti juga disebutkan rujukannya bukunya buku apa. Saya nggak akan memastikan satu buku, tidak. Tapi dalam satu semester apa yang Anda akan buat perencanaannya. Banyak contohnya, tinggal nyontek kok. Gampang. Ya. Jadi tugasnya membuat RPP. Nanti pada pertemuan ke-16 Terus di Jalan Raya Bogor sejauh 4 km. jangan sampai ada yang terlewat. Ada syarat-syarat perencanaan sebagaimana yang kita pelajari dulu. Jangan sampai ada yang terlewat. Peserta didiknya berapa, gurunya siapa, itunya semuanya tersusun semuanya dengan rapi. Oke, bentuknya landscape ya, bukan bentuk portrait. Tiduran ininya kertasnya. Kertasnya A4 tiduran. Nggak usah di print, cukup pakai soft copy aja, PDF kan. Oke. Tidak ditentukan kelasnya kelas berapa. Gitu, senang. Yang lain pertanyaan? Cukup? Ustadz Afif, jadi itu RPP-nya itu untuk dari awal sampai akhir ya Ustadz, bukan hari itu juga kan ya? Enggak lah, bukan hari itu mah i'dad. Itu mah persiapan satuan acara aja, satu kelas aja itu. Itu teorinya Herbert Spencer. Cuma hari itu aja, nggak cukup lah. Satu semester. Oh, baik. Satu semester itu ada 16 pertemuan. Ada berapa jam pelajaran? Satu jam pelajaran itu 35 sampai 40 untuk SD, 40 sampai 50 untuk SMP dan SMA. Per satu jam pelajaran. 35 menit sampai 40 menit untuk sekolah dasar. Mata pelajarannya jangan lupa mata pelajaran bahasa Arab, karena kita semua adalah guru bahasa Arab. Ini bekal Anda kelak ketika Anda menjadi guru. Amin, insyaallah. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Cukup ya? Baik Ustadz. Oke. Baik, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Jangan lupa absen diisi terakhir sampai jam 18, jam 6. Allah yaqulul haq wa yuhil sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.